أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الذي جعل يوم العيد ضيافة لعباده الصالحين وجعل في قلوب المؤمنين بهجة وسرورا نشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأنصاره وجنوده نجوم الهدى وجيوش الندى وعلى تابعيهم إلى أن يبعث الناس هدى أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق التقوى وركبوه في السر والنجوى فمن اتقى الله اهتدى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur yang mendalam atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas tercurahnya dan berlimpahnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai detik ini, sampai pagi ini, di momentum yang sangat mulia, di momentum yang sangat istimewa. Satu waktu dalam setahun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sekumpulan kaum muslimin untuk berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak peduli bagaimana jabatan mereka di dunia ini, tapi di titik itu Allah hendak memperlihatkan semua sama, mereka adalah ibadullah. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan patuh serta taat kepadanya. Maka pagi ini patut kita syukuri, ma'asyiral muslimin, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Kata dekat kemudian kita serap dalam bahasa Arab dan kita sebut sebagai qarib, yang kemudian dekat dan erat kaitannya dengan kurban. Kata kurban kemudian kita ambil dengan atau berasal dari kata qarba yuqarribu, yaitu mendekatkan diri. Maka tatkala kita mengatakan saya berkurban, kita semua berkurban, hakikatnya kita sedang mendekatkan diri jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa saat hewan itu disembelih, kelak yang sampai pada Allah itu bukan darahnya, juga bukan dagingnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan dari orang yang kemudian berkorban itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada hari ini, pada pagi ini kemudian kita ingin merefleksikan satu momentum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kekalkan nilainya agar kemudian kita menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran di dalam momentum-momentum itu. Misalnya pada pagi ini khatib hendak mengajak
kaum muslimin untuk bernostalgia, membuka kembali lipatan sejarah ketika ada seseorang nabi dan juga seorang rasul yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang karena kisahnya juga kisah bersama orang-orang yang senantiasa membersamainya, kita kemudian merefleksikan satu momentum ini setiap tahunnya. Ini adalah hal yang unik. Ini adalah hal yang luar biasa, ma'asyiral muslimin. Jikalau pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Allah menyebutkan uswah hasanah pada pribadi beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka pada Nabi Ibrahim bukan hanya sekadar pribadinya, bukan sekadar personnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melekatkan uswah hasanah itu pada orang-orang yang juga senantiasa membersamainya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu uswah hasanah, teladan yang baik. Artinya bukan hanya pada Ibrahim, bukan hanya pada sosok pribadi Ibrahim, tetapi keteladanan dan uswah hasanah itu juga ada pada orang-orang yang bersamanya. Siapa mereka? Terlebih pada orang-orang yang berada pada lingkaran terdekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa mereka? Istri dan anaknya. Maka ini adalah satu pelajaran berharga, ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memaparkan kepada kita ada keluarga yang menjadi teladan dalam hidup kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepadanya gelar kekasih Allah. Seorang kekasih tentu dicinta, seorang kekasih tentu disayang, seorang kekasih tentu akan diberikan sepenuhnya perhatian kepada orang yang mengasihinya, kepada siapa saja yang kemudian mengasihinya. Maka Ibrahim alaihissalam memiliki gelar itu. Salah satu sebab yang paling terhubung terhadap itu adalah ma'asyiral muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, "Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahum." Ingatlah, maklumilah dan pelajarilah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa ujian, bukan hanya satu. Tentu banyak ujian yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahun. Bukan sekadar Nabi Ibrahim menyelesaikannya, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata atamma yang bermakna menyempurnakan. Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menyelesaikan ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan sempurna. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin, kita akan melihat bahwa derajat mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, syarat utamanya adalah ujian. Omong kosong jika di antara kita menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggan untuk diuji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dua sifat karakter yang kemudian kita harus pegang erat-erat, ma'asyiral muslimin, ketika kita berkaca kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, utamanya adalah sabar dan amanah. Sabar tentu berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki konsistensi dalam sikapnya. Ketika dia kemudian menanti buah hatinya, dia senantiasa berdoa, bukan hanya satu hari, 2 hari, bukan hanya seminggu, 2 minggu, bukan hanya sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Rabbi habli minas shalihin. Ini adalah kesabaran yang luar biasa. Bukan hanya itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepada Ibrahim alaihissalam, apa perintah Allah selanjutnya?
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada sama sekali tumbuhan itu tumbuh di dalamnya. Tidak ada air sama sekali, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan di situ. Siapa ayah yang tega untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat seperti itu? Nabi Ibrahim mampu menjadi teladan di atasnya. Berhentikah sampai di situ, ma'asyiral muslimin? Ternyata tidak. Ketika Nabi Ibrahim kemudian mendapati anaknya Ismail alaihissalam dalam kondisi remaja, maka apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Tatkala Nabi Ibrahim baru melihatnya, Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anak yang dia cintai. Ujian demi ujian itu menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa sebagai manusia kalau kita kemudian akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan, bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah hakikatnya tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Maka karakter sabar dan amanah ini yang kemudian dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam ketika ia melewati ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini aktor pertama yang kemudian harus kita teladani. Lalu apa lagi yang kemudian hendak kita teladani, ma'asyiral muslimin? Nabi Allah Ibrahim adalah sosok ayah yang sangat pengertian. Beliau adalah sosok ayah yang sangat memberikan teladan kepada kita. Apa buktinya? Terbukti daripada dialog beliau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Perhatikan kata Ibrahim alaihissalam, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni arbahuka fanzur madza tara." Kata-kata ya bunayya, ma'asyiral muslimin, dalam bahasa Arab memiliki kedudukan yang begitu mulia. Bukan hanya mengatakan wahai anakku. Kalau seperti itu di dalam bahasa Arab adalah ya ibni. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan kata-kata ya bunayya, wahai anandaku. Begitu lembutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak yang dia cintai. Meskipun di depannya terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki konsekuensi untuk memisahkan dirinya dengan anak yang ia cintai. Ya bunayya. Maka betapa banyak dari kita, ma'asyiral muslimin, barangkali yang sampai detik ini masih belajar untuk kemudian memiliki sikap yang mampu diterima oleh anak-anak kita. Dan ini adalah satu pelajaran penting agar kemudian kita bisa membangun satu keluarga yang sangat harmonis. Aktor pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita juga belajar, kita juga mengambil hikmah dan teladan dari seorang wanita salihah yang mendampingi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Beliau adalah seorang istri yang sekiranya bisa diteladani oleh wanita saat ini. Ketika ia mendampingi seorang suaminya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya di satu lembah, maka Siti Hajar kemudian bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini?" Berkali-kali pertanyaan itu diberikan kepada Ibrahim alaihissalam, sampai pada satu pertanyaan tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Siti Hajar mengatakan, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan?" Kata Ibrahim mengangguk, "Ya wahai Siti Hajar." Maka kata Siti Hajar, "Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, maka dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kami dalam keadaan yang tidak memiliki kebutuhan sama sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kami, ya Ibrahim, maka pergilah." Apa pelajaran yang bisa kita ambil, ma'asyiral muslimin, dari dialog sederhana ini?
sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita yang kemudian mendampingi suaminya, satu hal yang paling penting yang dinantikan oleh para suami adalah dukungan moral. Tatkala suami itu sedang menempuh satu ketaatan, maka di situ ia butuh dukungan seorang istri sepenuhnya. Sepanjang suami itu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada ketaatan pada seorang makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi teladan yang bisa kita ambil dari Siti Hajar ma'asyiral muslimin, seorang istri, seorang ibu yang kemudian mendidik Nabi Allah Ismail alaihissalam sejak kecil. Maka penting bagi seorang ibu, bagi seorang istri, tugas utama mereka adalah mendidik generasi saleh dan salehah. Tugas utama mereka adalah menjadikan generasi ini adalah generasi yang terbaik. Sehingga ada satu sabda Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan seorang istri ini, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'i dunya az-zawjatu as-salihah. Dunia ini seluruhnya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang istri yang salihah. Yang dengan kesolehaannya itu beliau menjadi seorang ibu, beliau menjadi seorang istri yang bukan hanya melayani suaminya, tapi kemudian beliau mendidik generasi agar kelak lahir orang-orang yang kelak meninggikan kalimat Allah di atas bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Aktor terakhir yang kemudian kita hendak teladani ma'asyiral muslimin adalah Ismail alaihissalam. Ketika beliau menerima perintah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Sungguh aku tadi malam bermimpi Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, kalau engkau akan mendapatiku sebagai golongan orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat kalimat Nabi Ismail alaihissalam ini, tidak mungkin rasanya diucapkan oleh remaja saat ini. Seorang remaja yang kondisi emosinya belum stabil, yang mereka kemudian masih mencari jati diri, yang mereka kemudian masih bermain-main. Maka dari Nabi Ismail alaihissalam kemudian kita mendapati satu hikmah bahwa didikan seorang ibu akan menjadikan seorang remaja itu memiliki sikap yang baik, sikap dan akhlak yang baik. Maka ini adalah PR kita sebagai orang tua, bagaimana menjadikan anak-anak kita itu tumbuh dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan 7 golongan yang telah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah warajulun wasyabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin keteladanan dari sejarah yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan kepada kita. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Siti Hajar, dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Semoga kemudian hikmah ini, teladan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang anak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.